Ngomongin lemak nih, sering banget kan kita dengar, tapi seringnya juga salah paham. Padahal lemak itu salah satu elemen paling dasar dan serbaguna di dapur kita loh. Dari suara desisan di wajan sampai tekstur kue yang lembut, lemak itu kerja di balik layar. Nah, di sini kita bakal bongkar rahasia di balik kekuatan tak terlihat ini. Pernah kepikiran nggak sih apa rahasianya ayam goreng bisa renyah banget di luar, tapi dalamnya tetap juicy? Atau gimana caranya kue bolu bisa punya tekstur yang ringan, lembut, dan ngembang sempurna? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini yang bakal kita jawab bareng-bareng. Jawabannya simple banget. Lemak bukan sebagai musuh, tapi justru sebagai pahlawan kuliner yang jadi biang keladi dari banyak banget tekstur dan rasa yang kita suka. Perjalanan kita di dapur dimulai dari sekarang. Oke, kita mulai dari yang paling umum dulu ya, yaitu menggoreng. Ini dia, sains di balik suara desisan yang bikin lapar pas makanan nyentuh minyak panas. Minyak goreng itu fungsinya lebih dari sekedar biar nggak lengket loh. Dia punya 3 tugas utama. Pertama, dia itu penghantar panas yang efisien banget, jadi makanan matang cepat dan merata. Kedua, jelas nambahin rasa gurih yang khas itu. Dan yang terakhir, dia juga naikin nilai gizi dan kalori makanan kita. Jadi, buat ngegoreng itu, kasarnya ada 2 cara. Ada yang namanya pan frying atau gangsa, yang minyaknya cuma dikit, suhunya juga lebih rendah. Kayak pas kita numis sayur, gitu. Terus ada deep frying, di mana makanannya benar-benar berenang di minyak panas. Nah, metode inilah yang ngasih kita kentang goreng yang renyahnya juara itu. Sebenarnya apa sih yang terjadi pas kita ngegoreng? Coba deh bayangin, makanan itu kayak sebuah benteng. Bagian intinya yang di dalam itu tetap lembut dan terlindungi. Sementara itu, lapisan luarnya mulai matang dan kering karena airnya menguap. Nah, di permukaan paling luar terbentuklah kerak renyah berwarna keemasan. Itulah benteng pertahanan rasanya. Tapi ya gitu, minyak goreng kan ada umurnya. Ada 2 masalah utama yang bisa muncul. Pertama, oksidasi. Ini terjadi pas minyak kena udara terus-menerus, dan akhirnya jadi bau dan rasanya apek. Kedua, polimerisasi. Ini pas molekul minyak udah mulai nempel satu sama lain karena dipakai berkali-kali, jadi minyaknya kental dan lengket. Kalau udah begini, tandanya minyaknya udah harus pensiun. Oke, kita geser yuk dari wajan ke oven. Sekarang kita bakal lihat gimana lemak dalam bentuk padat justru berperan sebagai arsitek di balik layar dunia protein dan kue. Kenalan yuk sama mentega putih, atau yang sering disebut shortening. Ini bukan lemak padat biasa ya. Ini tuh lemak yang sengaja didesain, biasanya dari campuran lemak keras dan lunak, atau minyak sayur yang dipadatkan buat satu tujuan, bikin hasil panggangan jadi sempurna. Sesuatu yang nggak bisa dilakuin minyak biasa. Kekuatan supernya itu sifat yang namanya plastisitas. Anggap aja kayak mainan lilin, padat tapi bisa kita bentuk-bentuk. Nah, karena sifat ini, lemak bisa nyebar rata di adonan, dan pas dikocok, dia nangkap ribuan kantong udara kecil. Kantong-kantong udara inilah rahasia di balik kue yang ringan dan super empuk. Sekarang, coba kita intip lebih dalam lagi ya, sampai ke level mikroskopis. Lemak padat itu terdiri dari kristal-kristal kecil. Ukuran kristal ini penting banget. Lemak dengan kristal yang besar dan kaku bakal bikin tekstur yang lebih rapuh kayak kulit pie. Sementara kristal yang lebih kecil dan halus, hasilnya kue yang lebih lembut. Terus tugasnya di adonan ngapain aja sih? Wah, banyak. Mentega putih itu nambahin volume, bantu adonan nangkep udara pas dikocok, menstabilkan campuran biar nggak misah, dan bahkan bikin kue atau roti kita jadi lebih awet. Benar-benar pekerja keras di dapur kan? Dan hasil kerja si arsitek ini bisa kita lihat di mana aja? Wah, di mana-mana. Dari roti tawar yang kita makan tiap hari, kue ulang tahun yang lembut, biskuit yang renyah, sampai lapisan-lapisan tipis di puff pastry. Semuanya itu sangat bergantung pada struktur yang dibangun oleh si lemak padat ini. Lanjut, sekarang kita bahas peran lemak sebagai, katakanlah, juru damai. Juru damai antara 2 elemen yang musuh bebuyutan, minyak dan air. Selamat datang di dunia emulsi. Contoh paling klasiknya, margarin. Margarin itu pada dasarnya air yang dikurung di dalam minyak. Dengan bantuan pengemulsi, yaitu molekul yang bisa megang air dan minyak sekaligus, lemak bertindak kayak kandang yang nahan tetesan air biar nggak kabur dan misah lagi. Mau lihat contoh langsungnya? Gampang. Lihat aja cara bikin mayones. Kuning telur itu pengemulsi alaminya. Pas kita tuang minyak pelan-pelan sambil terus ngaduk, si kuning telur ini langsung nangkepin setiap tetes minyak. Dibungkus biar nggak nyatu lagi.
Hasilnya, saus krim yang kental dan stabil, ajaib kan? Oke, sampai kita di bagian terakhir. Mari kita masuk ke dunia permen dan kembang gula. Di sini, lemak memainkan peran yang sangat spesifik dan penting banget buat pengalaman makan kita. Ternyata nih, lemak buat permen itu nggak bisa sembarangan. Syaratnya ketat banget. Lemaknya harus keras di suhu ruang, tapi bisa langsung lumer pas masuk mulut kita, di sekitar suhu tubuh. Inilah yang bikin ada sensasi meleleh di mulut. Teksturnya juga harus agak rapuh, dan warnanya harus tetap cerah. Nah, lemak-lemak spesial ini adanya di mana? Ya di jajanan favorit kita. Karamel yang lembut, coklat yang lumer, toffee yang renyah, sampai nougatin. Semuanya bergantung pada jenis lemak yang pas buat menciptakan tekstur dan sensasi yang khas itu. Luar biasa banget ya, gimana satu bahan doang bisa jadi koki, arsitek sekaligus juru damai di dapur kita. Jadi, lain kali kamu lagi nikmatin ayam goreng yang renyah atau sepotong kue yang lembut, coba deh perhatiin, kira-kira kekuatan tak terlihat apa lagi ya yang lagi beraksi di piring kamu?